Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Kaifa halukum siswa dan siswi kelas 9 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursa at-thayyibah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah sanuwassil darsal Arabiyyah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Lazilna ma'al kitab al-muwajjih alladhi allafahu al-Ustadz Harun Rashid Balaga LC. Kita masih menggunakan buku al-muwajjih yang dikarang oleh Ustadz Harun Balaga LC. Baik, iftahu al-an kutubakum safha arba wa sab'un. Safha arba wa sab'un. Silakan buka bukunya halaman 74. Latihan 10. Perhatikan di sini, kita akan mengenal ya, mengulang kembali tentang mudhof ilaih. Ya. Mudhof ilaih adalah ya, menggabungkan dua kata menjadi satu kalimat. Menggabungkan dua kata menjadi satu kalimat. Contoh, pintu masjid. Ya, pintu memiliki kata sendiri, masjid memiliki kata sendiri. Nah, dalam kaidah bahasa Arab ini namanya mudhof ilaih. Dan ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan kalau kita mau membuat mudhof ilaih. Silahkan teman-teman catat. Kaidah yang pertama, kalau kita mau membuat mudhof ilaih, yang pertama harus menghilangkan alif lam atau tanwin pada isim. Saya ulangi ya. Yang pertama harus menghilangkan alif lam atau tanwin pada isim. Huzifat alif lam atau tanwin fil ismi. Ya. Dihilangkan alif lam atau tanwin pada isim. Yang kedua, menambahkan tanda domir. Menambahkan tanda domir. Nah, kemarin kita sudah menyebutkan tanda domir di pelajaran yang pertama. Baik, contoh di sini ada al-qa'atu al-ma'hadu. Al-qa'atu al-ma'hadu. Al-qa'ah artinya ruangan, ma'had artinya pesantren. Artinya ruangan pesantren. Nah, kalau kita mau menggabungkan dua kata ini menjadi satu kalimat, maka ya harus pakai kaidah yang tadi kita sebutkan. Yang pertama menghilangkan alif lam atau tanwin pada isim. Yang kedua salah ya tadi. Yang kedua mengkasrohkan kata yang kedua, mengkasrohkan huruf terakhir pada kata yang kedua. Mengkasrohkan huruf terakhir pada kata yang kedua. Misalkan di sini ada kata al-qa'atu. Al-qa'atu alif lamnya dihilangkan jadi qa'atu. Nah, sekarang kata yang kedua harus dikasrohkan huruf terakhirnya. Mana huruf terakhir pada kata al-ma'hadu? Dal, ya enggak? Maka dalnya harus disukunkan. Jadinya di sini qa'atul ma'hadi. Qa'atul ma'hadi. Baik. Ustaz akan ulangi ya. Ustaz akan ulangi ya, kaidahnya yang pertama menghilangkan alif lam atau tanwin pada isim. Yang kedua mengkasrohkan huruf terakhir pada kata yang kedua. Mengkasrohkan huruf terakhir pada kata yang kedua. Ini kaidah dalam ya membuat mudhof ilaih. Baik, di sini perhatikan. Nah, tadi kalau susunannya dua kata doang. Ini kalau dua kata. Lalu bagaimana kalau tiga kata susunannya? Gitu ya. Misalkan ada tiga isim yang mau digabungkan. Ya, tiga isim yang mau digabungkan. Perhatikan, di sini mudhof ilaih. Ya, tapi jadi mudhof juga. Yang terakhir mudhof ilaih. Gitu ya. Contoh di sini ada qa'atun al-ma'hadu sama domir antum. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus menghilangkan alif lam atau tanwin pada kata yang pertama dan kata yang kedua. Ya, jadi pada kata yang pertama dan pada kata yang kedua dihilangkan alif lamnya.
Ya, nggak boleh ada alif lam atau tanwin, nggak boleh. Jadi nggak boleh qa'atu ma'hadin antum, nggak bisa. Jadi harus dihilangkan alif lam. Ini kaidah yang kalau kita menggabungkan tiga kata, yaitu alif lam atau tanwin pada kata yang pertama dan kata yang kedua harus dihilangkan. Yang kedua, ya, mengkasrohkan huruf terakhir pada kata yang kedua dan yang ketiga. Yang ketiga, yang mengkasrohkan pada kata yang kedua, huruf terakhir pada kata yang kedua dan yang ketiga. Gitu. Contoh di sini, qa'atu ma'hadi, antum tandurnya apa? Kum. Jadi qa'atu ma'hadikum, karena dia domir itu mabni, nggak berubah dia, tetap kum, meskipun dia harus kasar tetap kum. Jadi qa'atu ma'hadikum, gitu ya. Qa'atu ma'hadikum, ruangan pesantren kalian. Nih. Ada contoh berikutnya yang kedua. Di sini ada kata qa'ah sama ma'had sama Islam. Ya, tadi kita udah bacakan kaidahnya. Yang pertama, menghilangkan alif lam atau tanwin pada kata yang pertama dan kata yang kedua, dihilangkan alif lamnya. Yang kedua, mengkasrohkan huruf terakhir pada kata yang kedua dan yang ketiga. Ya, perhatikan, qa'ah, alif lamnya udah hilang, ya. Ini yang kedua belum dihilangkan. Qa'atu, nah tinggal kasih kasroh. Qa'atu ma'hadi al-islami, gitu ya. Qa'atu ma'hadi al-islami, ruangan pesantren Islam, gitu ya. Nah, sekarang kalian bikin. Nah, di sini ada contoh, perhatikan. Antum ghurfa Ustadz Jalasa. Hadhihi ghurfatu ustazikum. Ini adalah ruangan guru kalian. Ya. Yang kedua, antum jalastum fi ghurfati ustazikum. Kalian duduk di ruangan guru kalian. Yang ketiga, antum jalastum fi ghurfati ustazikum ma'a asdiqaikum mundu sa'atin. Kalian telah duduk di ruangan guru kalian bersama teman-teman kalian sejak sejam yang lalu. Gitu ya. Nah, sekarang kalian menggabungkan ini, isim ini dan domir tadi jadi kalimat. Misalkan begini. Nomor 1. Misalkan begini. Kan ini ada amila ya, ditambah domir antuma. Jadi amil tuma fi warsati walidi kuma, gitu. Atau ini gak usah dikerjakan lah, yang hal apa tuh, latihan 11 gak usah dikerjakan, baca aja ini ya, kalian baca aja. Baik, sekarang kita, yang penting kalian paham kan bagaimana cara menggabungkan 3 kata menjadi satu kalimat. Tadi kaidahnya jangan lupa dicatat. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Ya, ke bab yang ketiga. Menggabungkan domir huwa, huma, hum ke dalam isim. Perhatikan rumusnya. Apabila domir huwa masuk ke dalam isim, maka tanda domir adalah hu. Yang kedua, apabila tanda domir huma masuk ke dalam isim, maka tanda domir adalah huma. Yang ketiga, apabila domir hum masuk ke dalam isim, maka tanda domirnya adalah hum. Gitu ya. Sekarang contoh, perhatikan. Wa ditambah al-Madinah jadi madrasatuhu. Ya, contoh kalimatnya hadhihi madinatuhu. Wa tambah qaryah jadi qaryatuhu. Contoh kalimatnya tilka qaryatuhu, itu desanya. Huma ditambah al-maktabatu sama dengan maktabuhuma. Contoh kalimatnya hadhihi maktabuhuma. Ini perpus mereka berdua. Gitu. Huma ditambah al-kursi jadi kursiuhuma. Dzalika kursiuhuma, itu kursi mereka berdua. Huwa ditambah al-ghurfah jadi hum ditambah al-ghurfah jadi ghurfatuhum. Tilka ghurfatuhum, itu adalah kamar mereka. Hum ditambah asakan jadi sakanuhum. Hadza sakanuhum, ini asrama mereka. Gitu ya. Faedahnya masih ingat kan? Menghilangkan alif lam atau tanwin pada isim lalu menambahkan tanda domir. Gitu ya.
Tapi sekarang kita masuk ke latihan yang pertama. Ya, misalkan sini ada huwa tambah roja, jadi huwa roja'a min masjidihi. Huwa roja'a min masjidihi. Dia pulang dari masjidnya. Gitu. Kalau hum roja'u min masjidihim. Kalau huma roja'a min masjidihima. Gitu ya. Sekarang kalau al-Madinah, huwa safara ila madinatihi, huwa safara ila madinatihi, dia safar ke kotanya, gitu. Atau huwa akala fi mat'amihi, dia makan di rumah makannya, insyaallah. Ya. Yang ketiga, huwa wasala ila faslihi, dia telah sampai di kelasnya. Yang berikutnya jalasa fi maktabihi, dia telah duduk di kantornya. Gitu ya. Sekarang latihan kedua, kalian belajar menerjemahkan. Silakan kerjakan sendiri. Latihan 2, kerjakan yang nomor 1 aja, nomor 2 enggak usah. Ya. Yang nomor 3, latihan 3, susunlah semua kata dalam kolom berikut menjadi kalimat sempurna. Semua kata benda disertai domir. Contoh, wa takallama ma'a mudirihi fi maktabihi. Ini contoh yang pertama ya. Ini wa takallama ma'a mudirihi fi maktabihi, gitu. Ditulis hasilnya, gitu ya. Terjemahin dulu, bermain apa bahasa Arabnya? Laiba, teman, shadiq, lapangan, fil mal'abi. Contohnya begini, nomor 2. Wa la'iba ma'a shadiqihi fi mal'abihi, gitu ya. Nah, silakan saya teman-teman kerjakan sendiri. Baik. Sekarang latihan 4. Latihan 4, ini katanya salah. Ya, ini semuanya salah. Dibenerin. Ya, harusnya kan begini. Wa sakana fi ma'hadihi, gitu. Ini benar. Ini kalimat salah. Yang benar wa sakana fi ma'hadihi. Teman-teman kerjakan sendiri. Baik, latihan yang kelima, katakan membacakan nasnya. Perhatikan. Harokati teks di bawah ini, kemudian bacalah dengan mengeraskan suara. Likullin nasi waktun lil amal. Likullin nasi waktun lil amal wa waktun lil raha. Fattalamidu dhahabu ila madrasatihim fi sa'adatin kulla yawmin. Qara'u fil fasli wa katabu fil maktabati wa amilu tajarruba fi ma'malihim. Wa indama raja'u ila buyutihim ijtahadu fi ada'il wajib. Thumma la'ibu ma'a asdiqaihim wa fil ijazah al-usbu'iyyah hawalat talamidhu an yastarihu min ta'abil usbu'. Falidhalika dhahaba Muhammadun wa Ahmad ila nadi riyadi wa la'iba ma'a asdiqahima hunaka. Baik. Ini bacakan nas dari latihan yang kelima. Saya akan terjemahkan. Likullin nasi waktun, setiap manusia memiliki waktu. Lil amal, untuk bekerja, wa waktun lirahah, dan waktu untuk istirahat. Fattalamidu, dan murid-murid, dhahabu ila madrasati, mereka pergi ke sekolah mereka. Fi sa'alatin, dalam keadaan bahagia. Kulla yaumin, setiap hari. Qara'u fil fasli, mereka membaca di kelas. Wa katabu fil maktabati, dan mereka menulis di perpus. Wa amilu tajaruba, dan mengerjakan percobaan. Fi ma'malihim, di laboratorium mereka. Wa indama raja'u, dan tatkala mereka pulang ila buyutihim, ke rumah mereka, ijtahadu, mereka bersungguh-sungguh fi ada'il wajib, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Summa la'ibu ma'asdiqaim, lalu mereka bermain bersama teman mereka. Wa fil ijazatil usbu'iyyah, dan pada libur mingguan, hawala talamidu, murid-murid ya, hawala berusaha an yastarihu, ya, istirahat, min ta'abil usbu', dari lelahnya pekanan, ya, lelahnya setiap pekan. Falidzalika zahaba Muhammad, maka dari itu zahaba Muhammad wa Ahmad ila nadi, Muhammad dan Ahmad pergi ke nadi riyadi, tempat olahraga. Wala'iba, dan mereka bermain ma'a asdiqahima, bersama teman-teman mereka berdua, hunaka, di sana.
Baik. Sekarang latihan 6. Masukkan domir huma pada kata berikut ini. Gampang ya. Ini kan domira sama hum diganti domir huma. Misalkan tawaddoa gitu. Ijtahada gitu. Maktabuhuma gitu. Kalau isim ditambahkan domir huwa gimana? Gitu ya. Baik, latihan 7. Kita akan bicara dulu latihan 7. Perhatikan sini, latihan 7. Jawab pertanyaan berikut ini, baca ulang kaidah tentang jam. Ya, kaidah tentang jam. Perhatikan. Kalau 30 itu bahasa Arabnya an-nisfu. Jadi kalau misalkan jam 7.30 artinya as-sa'atu, sa'atu artinya jam, as-sabi'ata, as-sabi'atu 7, wan nisfi. Wan nisfi. Ya. As-sa'atu sabi'atu wan nisfi. Wan nisfu apa? Wan nisfu. Ya, as-sa'atu sabi'atu wan nisfu. Ya. Jam 7 dan setengah, artinya jam setengah 8. Gitu ya. Contoh begini, mata safaru ila baladihim, kapan mereka pergi ke negara mereka? Safaru ila baladihim fi. Nah, misalkan setengah 9. Fissaminati wan nisfi. Gitu. Fissaminati wan nisfi. Misalkan mata aqla'atil ta'iratum, kapan pesawat mereka landas, ya, apa namanya, landing gitu ya. Aqla'at ta'iratuhum, ya, pesawat mereka lepas landas pada jam, misalkan jam setengah 10, fisa'ati tasi'ati wan nisfi, hakata. Nah, dikerjakan, teman-teman diterjemahkan ininya, jamnya. Gitu ya. Baik, sekarang latihan 8, latihan 9 gak usah dikerjakan. Allah alam bisawab, mungkin saja bisa kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Kalau ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan via japri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.